Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara, para mahasiswa yang kami cintai, selamat bertemu dengan kami dari tim pembekalan KKN 2020 Universitas Kanjuruhan Malang, yang pada kesempatan ini akan memberikan pembekalan terkait dengan persiapan kita sebelum terjun ke lapangan. Saudara-saudara, bahwa di dalam KKN ini sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa kita berada dalam situasi yang tidak biasa. Oleh karena itu, beberapa hal harus kita pahami sebelum kita berangkat ke lapangan, sehingga nantinya ketika ada di lapangan kita semua bisa menyelesaikan program-program ini dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang optimal, dan kehadiran saudara di lapangan, di tengah-tengah masyarakat akan memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan masyarakat dan juga bagi upaya masyarakat di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang aktual, terutama saat ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara mahasiswa yang kami cintai, ada beberapa materi yang akan disampaikan di dalam pembekalan, yang salah satunya akan kami bawakan bersama tim Bapak Wakil Rektor 1, yaitu yang berhubungan dengan wawasan kuliah kerja nyata atau KKN ini. Sedangkan materi yang lain nanti akan disajikan oleh tim penyaji yang lain, termasuk juga dari Bapeda Kabupaten Malang serta Bapeda Kota Malang. Mudah-mudahan bekal yang kita sampaikan, wawasan yang kita sampaikan kepada para mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan pemahamannya tentang KKN ini, sehingga apa, mengapa, dan bagaimana dengan KKN ini, dan mengapa kita harus ber-KKN dan sebagainya, kita semua bisa memahaminya, sehingga pada akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saudara-saudara pembukaan kami, dan kita akan lanjutkan pada materi, dan kami harap saudara-saudara betul-betul memperhatikan materi yang disajikan oleh para penyaji, termasuk juga yang dari kami. Baik saudara-saudara para mahasiswa yang kami kasihi, kita bersama-sama menyimak mengenai hakikat dari KKN atau kuliah kerja nyata. KKN ini pada hakikatnya merupakan kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Jadi ide penyelenggaraan KKN itu bukan muncul dari perguruan tinggi setempat, tetapi ini merupakan amanat nasional. Ada dasar hukumnya mengapa kita harus melakukan KKN, dan kalau kita lihat ya memang ada beberapa perguruan tinggi yang mempertahankan KKN sebagai bagian dari keseluruhan kurikulum, tapi juga ada perguruan tinggi yang meniadakan KKN ini dengan digantikan oleh mata kuliah yang lain. Tetapi sampai saat ini Universitas Kanjuruhan Malang masih melihat KKN ini sebagai bagian penting dalam kurikulum kita. Ini bersama-sama dengan perguruan tinggi besar yang lain, Universitas Kanjuruhan Malang ini masih sepakat menempatkan KKN sebagai bagian dari kurikulumnya. Nah, beberapa hal yang perlu difahami terkait dengan KKN ini, ada nilai filosofisnya, yaitu yang pertama bahwa
KKN ini merupakan integrasi dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kalau mata kuliah tertentu itu biasanya mereka berdiri sendiri-sendiri, mereka mungkin secara terpisah hanya terkait dengan masalah pembelajaran saja atau pendidikan. Yang lain mungkin terkait dengan pengembangan aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotorik, atau kalau kita merunut pada paradigma pembelajaran di perguruan tinggi, ada 3 domain yang harus diselesaikan di perguruan tinggi, meliputi Tridharma, yaitu Dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, melalui KKN ini, ketiga-tiganya ini tercakup atau meliputi ketiga dharma ini. Jadi ada kegiatan yang bernuansa pendidikan, ada kegiatan yang bernuansa pengabdian masyarakat, dan ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa penelitian. Nah, KKN ini tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi pendidikan. Sebagaimana di awal saya singgung, ini terkait dengan keseluruhan kurikulum yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi akumulasi dari mata kuliah yang sudah dirancang di dalam kurikulum itu dan menempatkan KKN sebagai salah satu bagiannya, ini tentu ada melalui kajian yang mendalam oleh para pakar yang menetapkan dulu bagaimana kurikulum kita. Menyusun kurikulum itu tidak disusun asal-asalan, tapi juga mempertimbangkan dari berbagai sisi dengan melibatkan para pakarnya, sehingga tersusunlah sistem kurikulum kita. KKN juga berfungsi sebagai pengikat dan perangkum isi kurikulum, bahkan sebagai penambah atau pelengkap dari isi kurikulum. Yang dimaksud pelengkap bukan sebagai pelengkap penderita tentunya, tetapi memang sebagai kelengkapan dari keseluruhan bekal pengalaman dan pengetahuan yang harus dibekalkan kepada mahasiswa melalui keseluruhan studinya. Yang ketiga, bahwa KKN ini merupakan pengalaman belajar yang berupa realita kehidupan di masyarakat. Meskipun kita setiap hari memang sudah hidup di tengah masyarakat, tetapi pembelajaran yang dirancang melalui model KKN ini, di mana mahasiswa dirancang sebenarnya kalau melalui KKN mereka harus stay di lapangan, hidup bersama-sama masyarakat, kemudian mereka bekerja bersama masyarakat, berusaha menyerap, memahami apa yang ada di masyarakatnya, dan bagaimana masyarakat mengatasi masalahnya sehari-hari, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa ini juga bisa berkontribusi kepada masyarakat di dalam pemberdayaan dirinya atau di dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. KKN juga merupakan pengayaan teori dan pengetahuan mahasiswa melalui pengalaman praktis di lapangan. Melalui KKN ini diharapkan mahasiswa nanti akan memperoleh banyak pengalaman yang real yang ada di masyarakat yang selama ini tidak bisa didapatkan melalui bangku perkuliahan gitu. Karena banyak hal-hal yang bersifat praktis yang ada di masyarakat, baik yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, termasuk juga masalah-masalah yang mungkin di dalam perkuliahan tidak pernah itu dibicarakan. Tapi ketika kita terjun di masyarakat di dalam sebuah tim yang formal, tim yang resmi untuk mewakili lembaga dalam kegiatan KKN ini, kita akan mengetahui yang sesungguhnya apa yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Kemudian KKN juga merupakan upaya untuk mematangkan mahasiswa dengan menumbuhkan rasa percaya diri sebagai calon pemimpin masa depan. Nah, mahasiswa program sarjana itu setelah lulus, mereka diharapkan nantinya di tengah-tengah masyarakat dia bisa menempati posisi bukan di under level, tetapi bisa
berada pada posisi-posisi mereka sebagai penggerak di masyarakat, sebagai motivator, sebagai pemimpin di masyarakat, meskipun mungkin belum saat ini, tetapi pada masa yang akan datang para mahasiswa ini diharapkan perannya yang lebih fundamental di dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, KKN merupakan pendekatan yang interdisipliner dan komprehensif. Nah, ide dari penyelenggaraan KKN ini sebagai pengamalan ilmu yang menuntun mahasiswa untuk dapat berpikir secara interdisipliner dan komprehensif. Bahwa kenyataan di tengah-tengah masyarakat itu banyak masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat. Apakah masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah pengangguran, masalah-masalah kenakalan remaja, masalah penyimpangan perilaku, ataupun masalah-masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, dan sebagainya, itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan dengan pendekatan yang monodisiplin. Misalnya terkait dengan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan ekonomi saja. Karena banyak hal yang menyertai pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kemiskinan ini, sehingga perlu kontribusi dari disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, mahasiswa melalui KKN ini dilatih, dibiasakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan yang memadukan, mengintegrasikan antara berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki ataupun yang bisa digabungkan dari beberapa teman yang tergabung di dalam tim itu untuk membantu mengurai atau menyelesaikan masalah-masalah real yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian KKN ini juga menggunakan pendekatan lintas sektoral, bahwa pembangunan masyarakat membutuhkan keterpaduan langkah dari berbagai sektor yang ada. Dan dengan KKN ini membiasakan mahasiswa untuk berpikir yang komprehensif dan out of the box, keluar dari kerangka berpikir yang membelenggu ego kita masing-masing, mungkin ego diri, ego keilmuan, ego pengetahuan, dan sebagainya. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa di luar kita itu banyak mereka-mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang itu bisa memperkaya kita, dan juga jika disatukan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah real yang kita hadapi. Dan melalui KKN ini akan melatih mahasiswa untuk bekerja sama dengan berbagai pribadi yang unik. Selama ini mungkin kita merasa bahwa dengan bekerja sendiri atau diri kita secara pribadi merasa bahwa kita sudah paling hebat. Kita sudah memiliki pengetahuan ini, keterampilan itu, kita sudah belajar sekian tahun dan sebagainya. Mungkin kita sudah tidak butuh lagi uluran, dukungan, bantuan dari orang lain. Kita sudah merasa super dan sebagainya. Tetapi nanti ketika kita di tengah-tengah masyarakat, kita akan menyadari bahwa keberadaan kita itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kita perlu dukungan, dan kita perlu bekerja sama dengan pihak lain, antara lain teman kita di tim, untuk bersatu bersama-sama, bekerja sama di dalam melihat permasalahan yang ada di lapangan dan bagaimana membantu menyelesaikan masalah. Nah, inilah kehadiran mahasiswa ini diharapkan betul-betul nanti bisa berkontribusi kepada masyarakat, terutama di dalam menyelesaikan masalah-masalah real yang dihadapi oleh masyarakat. Dan melalui KKN ini juga melatih mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat dan instansi dari berbagai sektor. Kehadiran mahasiswa di masyarakat melalui KKN tentunya tidak diharapkan seperti sinterklas yang harus memberi bantuan
berupa material dan sebagainya, tetapi terutama sumbangsih atau kontribusi berupa ide-ide kreatif, berupa pemikiran-pemikiran positif dalam rangka membantu masyarakat. Ini yang sangat diharapkan. Dan saudara akan dilatih bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita hadapi, lingkungan yang kita tempati, atau bagaimana kita kalau dihadapkan pada instansi yang lain. Misalnya kita melihat di masyarakat ada masalah yang berhubungan dengan masalah pengairan. Nah, kemudian saudara berusaha membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah pengairan tersebut, maka saudara harus berhubungan dengan dinas pengairan misalnya. Nah, bagaimana saudara menghubungkan ini gitu. Saudara mungkin juga berusaha untuk mencari donatur dalam rangka membantu masyarakat menyelesaikan masalah pengairan tersebut ke instansi mana saja atau ke via sponsorship mana saja yang bisa dihubungi untuk membantu menyelesaikan masalah real tersebut. Nah, kemudian nilai yang terkandung di dalam KKN ini juga ada dimensi kepragmatisan dan ada makna luas dari KKN ini, bahwa KKN bukan sekedar bermodalkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari secara formal, tetapi juga pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan setiap mahasiswa yang secara nyata sudah dimiliki. Karena tidak menutup kemungkinan saudara-saudara para mahasiswa itu sebenarnya memiliki keterampilan-keterampilan tertentu yang di dalam perkuliahan keterampilan-keterampilan itu sepertinya tidak bermakna, tetapi ketika ada di tengah-tengah masyarakat, justru keterampilan-keterampilan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya pada beberapa kegiatan KKN tahun-tahun yang lalu, ada di antara peserta KKN itu yang mampu memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana mengolah bonggol pisang itu untuk menjadi sebuah produk keripik yang sangat enak dan memiliki kualitas ekspor, dan dia sudah mengekspor. Nah, itu keterampilannya kemudian dilatihkan kepada masyarakat. Begitu pula teman-teman yang dari peternakan, mereka bersama-sama masyarakat melatih membuat pakan fermentasi yang itu sangat membantu kepada para peternak ketika musim kering. Bagaimana mereka bisa membuat persediaan pakan bagi ternaknya. Begitu pula mereka-mereka dari pendidikan, dari ekonomi, maupun dari bidang-bidang ilmu yang lain, diharapkan mereka bisa berkontribusi dengan keterampilan maupun pengalaman yang sudah dimilikinya. Dan KKN harus berdimensi luas dan relevan dengan upaya memajukan masyarakat dan secara nyata. Berdimensi luas artinya kita tidak hanya fokus pada masalah yang sangat sederhana, tetapi diharapkan kita bisa melihat dari dimensi, dari paradigma yang menyeluruh. Misalnya saat ini kita dihadapkan pada situasi di mana kita semua merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita bisa membantu masyarakat terkait dengan dampak dari COVID-19 ini? Mungkin dampak sosialnya, dampak ekonominya, dampak pendidikannya, dampak kesehatannya, dampak psikologisnya. Kita bisa melihat semuanya secara menyeluruh sehingga kita bisa membantu mereka, bisa memberikan kontribusi yang positif untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini gitu. Dibutuhkan kerja keras, dukungan dari semua pihak sebagaimana yang sudah diimbau oleh pemerintah. Nah, disinilah saatnya mahasiswa bisa ikut terjun langsung memberikan kontribusi secara nyata dalam meringankan beban masyarakat ini. KKN juga memadukan pikiran, perhatian mahasiswa, serta komitmen pada peningkatan kualitas masyarakat di lokasi KKN, serta diharapkan melalui KKN ini juga mahasiswa mampu menyusun program kerja yang secara praktis berdasarkan atau mengacu pada masalah
real dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan KKN senantiasa diharapkan melibatkan masyarakat secara aktif. Jadi KKN bukan kegiatan kerja bakti, bukan mahasiswa datang harus bekerja di sana sementara masyarakatnya tidak ada kebersamaan. Nah, kalau seperti itu namanya kerja bakti atau kerja sosial. Tidak seperti itu, tapi belajar bersama-sama, berinteraksi bersama-sama, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga melalui KKN nanti akan terjalin kerjasama serta ada keterlibatan secara aktif dari mahasiswa dan masyarakat sejak awal sampai akhir kegiatan. Dan KKN juga diharapkan ada keterlibatan masyarakat secara aktif yang itu sangat diperlukan di dalam KKN. Ini perlu difahami saudara, jangan sampai nanti saudara hadir di lapangan, kemudian saudara bekerja sendiri, sedangkan masyarakatnya tidak peduli dengan kehadiran saudara. Nah, berikut mengenai tujuan KKN. Tujuan KKN sebenarnya juga terkait dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu untuk melengkapi pencapaian tujuan pendidikan, antara lain bagaimana melalui KKN ini bisa menopang dalam upaya menghasilkan lulusan yang mampu menghayati permasalahan masyarakat yang kompleks dan belajar menanggulangi permasalahan tersebut secara pragmatis dan interdisipliner. Kemudian juga KKN bertujuan untuk mendekatkan perguruan tinggi kepada masyarakat dan lebih menyesuaikan keberadaan pendidikan tinggi ini kepada tuntutan pembangunan yang ada di masyarakat. Jadi saudara hadir sebagai tim KKN ini membawa nama perguruan tinggi. Nah, diharapkan melalui kegiatan KKN ini saudara bisa membawa citra yang positif lembaga di tengah-tengah masyarakat. Sedapat mungkin saudara bisa ikut meringankan beban masyarakat, bisa ikut membantu menyelesaikan masalah-masalah yang real yang sedang terjadi di masyarakat. Bukan sebaliknya, saudara hadir di sana justru menambah beban masyarakat atau menjadi beban masyarakat. Kalau nanti sampai terjadi mahasiswa KKN ada ulah-ulah tertentu yang ternyata tidak sesuai dengan adat budaya setempat atau saudara malah merepotkan masyarakat, maka peserta ini terpaksa harus kami tarik gitu. Tujuan yang lain dari KKN adalah membantu masyarakat dalam percepatan laju pembangunan dan pemberdayaannya. Kita tahu bahwa masyarakat sebenarnya memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki power, mereka punya teknologi juga, mereka punya kebiasaan-kebiasaan, punya adat, punya keterampilan-keterampilan yang selama ini mereka gunakan, tetapi mungkin dengan kehadiran mahasiswa kita bisa mempercepat perkembangan atau kemajuan yang ada di masyarakat itu. Itu yang diharapkan melalui KKN ini dari para mahasiswa. Yang keempat, tujuan KKN adalah mempersiapkan kader-kader pembangunan atau community development yang siap berkarya secara nyata di dalam membantu mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat. Yang diharapkan saudara-saudara itu nanti bisa tumbuh berkembang menjadi kader-kader pembangunan di masa depan. Nah, manfaat KKN itu yang pertama bagi mahasiswa tentunya. Mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kemudian yang kedua, melatih mahasiswa dalam mengaplikasikan hasil pendidikannya bagi pembangunan masyarakat secara nyata, bagi pemberdayaan masyarakat secara nyata. Apakah sejumlah pengetahuan atau keterampilan, pengalaman yang sudah dibekalkan selama ini betul-betul bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, bisa digunakan untuk menyokong masyarakat di dalam mengurai
masalah yang dihadapinya. Manfaat yang lain dari KKN adalah memahami berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat di dalam pembangunan dan berlatih menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang berikut adalah melalui KKN ini diharapkan mahasiswa dapat melalui sebuah proses pematangan kepribadiannya sehingga bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berbela rasa, memiliki semangat untuk sosialisasi diri, serta sebagai pribadi yang bertanggung jawab gitu. Karena melalui KKN itu semuanya itu akan terasah gitu. Juga melalui KKN ini diharapkan mampu mendewasakan daya pikir mahasiswa melalui penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis dan ilmiah. Melalui KKN juga dapat memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Kalau saudara hadir sendiri tiba-tiba ke masyarakat tanpa dipandu, tanpa didampingi, tanpa dikoordinir oleh sebuah institusi yang menaungi saudara, mungkin saudara tidak semudah itu bisa diterima oleh masyarakat. Meskipun saudara membawa ide yang baik, membawa ide yang positif untuk membantu masyarakat, tetapi disinilah secara sistemik, secara terorganisir, lembaga mempersiapkan mahasiswa untuk bisa menjalankan sebuah aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat. Dan ini yang manfaat yang lebih penting lagi bagi mahasiswa melalui KKN ini adalah mengharapkan mahasiswa betul-betul bisa bertindak sebagai transformer, sebagai change agents atau agen perubahan, sebagai motivator, sebagai dinamisator, sebagai fasilitator dan problem solver. Sebagai transformer, saudara bisa menjadi transmisi, sebagai penyalur dari perubahan-perubahan yang positif di tengah-tengah masyarakat. Apa ide-ide kreatif yang saudara bawa? Apa konsep-konsep saudara dalam rangka mengembangkan masyarakat, dalam rangka memberdayakan masyarakat, atau dalam rangka menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat? Bagaimana mampukah saudara bisa menjadi agen perubahan itu sendiri untuk membawa masyarakat dari kebiasaan-kebiasaan yang negatif untuk menjadi makin baik? Misalnya masih ada masyarakat yang gemar minum minuman keras, nah kemudian saudara bagaimana bisa mengeliminir, bisa mengedukasi, bisa mengurangi bahkan menghilangkan dan sebagainya. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai terjadi saudara ke tengah-tengah masyarakat justru membawa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kepada masyarakat gitu. Bagaimana saudara bisa menjadi motivator, menjadi penggerak, bisa menjadi penyemangat masyarakat untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih mampu manfaatkan potensi-potensi yang dimiliki di tengah-tengah masyarakat gitu. Demikian pula sebagai dinamisator, fasilitator, dan problem solver itu. Kemudian melalui KKN ini mahasiswa juga dapat membuka wawasannya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang dengan menyesuaikan pada masalah-masalah yang variatif yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Nah, manfaat bagi masyarakat melalui KKN ini, masyarakat akan mendapat dorongan dan spirit dalam pengembangan lingkungannya gitu. Biasanya kalau KKN ini dilakukan secara reguler, mahasiswa bersama-sama berada di tengah-tengah masyarakat, stay di sana dalam beberapa waktu, kehadiran saudara akan mendapat perhatian dari masyarakat. Terlebih jika saudara mampu melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat, maka kehadiran saudara betul-betul akan menjadi lebih akrab dengan masyarakat itu. Dan ini bisa mendorong
masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan, mengubah hal-hal yang kurang positif menjadi lebih baik. Mereka yang biasa bangun siang, tapi melihat mahasiswa yang begitu rajin, pagi-pagi sudah bangun, pagi-pagi sudah melakukan kewajiban-kewajibannya, dan kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang lain. Nah, ini akan menjadi contoh yang positif bagi masyarakat. Tapi jangan sampai malah sebaliknya, saudara, di tengah-tengah masyarakat, saudara malah menunjukkan ketidakdisiplinan, menunjukkan ketidakantusiasan, menunjukkan kemalasan-kemalasan. Nah, ini malah merugikan kalau seperti ini gitu. Manfaat bagi masyarakat yang lain melalui KKN ini, mereka bisa meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan daerah masing-masing. Melalui KKN juga ada proses pembelajaran yang timbal balik antara mahasiswa dan masyarakat. Masyarakat bisa belajar dari mahasiswa, mahasiswa juga belajar dari masyarakat gitu. Melalui KKN ini akan terbentuk kader-kader pembangunan di dalam masyarakat. Tidak menutup kemungkinan melalui pendekatan saudara, melalui upaya-upaya saudara selama ada di lokasi KKN, saudara bisa mendorong para karang taruna atau muda-mudi yang ada di desa itu untuk berkiprah di dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing gitu. Dan melalui KKN, masyarakat akan memperoleh inspirasi dalam membangun lingkungannya serta mampu menciptakan suasana baru di dalam kehidupan di daerahnya masing-masing. Nah, tahap pelaksanaan KKN ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan itu meliputi berbagai kegiatan yang bersifat perencanaan dan penyiapan berbagai hal yang diperlukan di lapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Jadi KKN ini sebagai sebuah perkuliahan, ini kuliah yang sangat komprehensif. Kalau saudara kuliah di kampus, biasanya saudara cukup dihadapi oleh seorang dosen. Satu mata kuliah diselesaikan oleh satu orang dosen. Mungkin dibantu admin di dalam proses administrasinya dan sebagainya. Tetapi KKN ini secara nyata melibatkan banyak pihak. Tidak cukup hanya panitia. Panitia itu hanya mempersiapkan penyelenggaraannya, tetapi melalui kerja panitia dan yang lain itu kita bagaimana menyatukan tenaga-tenaga ataupun personil-personil yang ada atau pihak-pihak stakeholder ini yang dilibatkan di dalam proses KKN. Penyiapannya tidak sesederhana yang diperkirakan. Butuh waktu, butuh proses yang lama, yang tidak sederhana, yang membutuhkan kesabaran dan semangat di dalam menjalankan kegiatan KKN ini. Banyak pihak yang harus dilibatkan. Tidak hanya dosen, kita melibatkan dosen sebagai pembimbing lapangan, melibatkan pimpinan nanti sebagai pihak yang akan memonef, melibatkan panitia, melibatkan masyarakat, melibatkan pimpinan daerah, melibatkan pihak-pihak lain, mungkin para pimpinan di tingkat kecamatan, para kepala desa dan anggota masyarakat dan sebagainya. Ini merupakan serangkaian kegiatan yang kompleks, saudara, sehingga persiapannya harus benar-benar matang gitu. Kemudian tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini nanti bagaimana mahasiswa melaksanakan program bersama masyarakat, yaitu program yang sudah dirancang oleh mahasiswa. Nah, diharapkan program ini juga sudah dikonsultasikan nanti oleh kepada DPL-nya, dosen pembimbing lapangan, serta ke pihak masyarakat atau pihak desa atau pihak kelurahan gitu, di mana saudara akan berkegiatan. Programnya yang akan dilakukan itu
Ini yang sudah saudara rancang. Oleh karena itu sebelum ke sana, saudara mesti harus menyusun program yang matang terlebih dulu. Tidak bisa saudara ke dalam KKN ini datang ke sana dengan kondisi masih blank, masih kosong, belum punya rencana apa-apa gitu. Saudara mau ngapain di sana? Yang terjadi nanti saudara hanya jalan-jalan saja. Kalau itu bukan KKN. Dan tahap yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan terhadap persiapan dan pelaksanaan program mahasiswa, di mana evaluasi ini dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan dan juga tim yang terlibat di dalamnya untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan-kegiatan ini berjalan, serta evaluasi program. Evaluasi program ini merupakan evaluasi yang dilakukan setelah keseluruhan rangkaian KKN ini nanti selesai. Ini dilakukan oleh DPL, tim maupun pihak pengembang akademik. Nah, ini juga tercakup di dalamnya juga tentunya adalah evaluasi terhadap mahasiswa. Jadi evaluasi pelaksanaan program ini dimaksudkan adalah mengevaluasi kinerja mahasiswa di dalam KKN ini. Karena di dalam KKN ini sebagai perkuliahan nanti ada nilai yang harus diberikan kepada mahasiswa atas kinerja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ini sejak pembekalan sampai selesai. Sampai pelaksanaan program, sampai selesai saudara menyerahkan laporan, luaran, ataupun tagihan-tagihan yang dimaksudkan. Nah, KKN tahun ini, saudara-saudara, tahun 2020 kita sesuaikan dengan situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, maka tema yang diambil adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, diharapkan melalui kegiatan ini saudara bisa berkontribusi di dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat. Ada kurang lebih 7 jenis ketangguhan kalau menurut tim BPBD itu yang diharapkan bisa didapat oleh masyarakat. Ketangguhan di bidang kesehatan, ketangguhan di bidang ekonomi atau pangan, ketangguhan bidang psikologi, ketangguhan bidang informasi, ketangguhan di bidang keamanan, ketangguhan di bidang yang lain ya, nanti secara khusus mengenai ketangguhan masyarakat, atau kalau di kabupaten atau kota Malang mungkin mereka akan mewujudkan kampung tangguh atau RW tangguh, itu nanti seperti apa, nanti saudara wajib mengikuti pembekalan dari beliau-beliaunya. Dan semua kegiatan pembekalan itu semua materi dari awal sampai akhir saudara harus ikuti. Saudara harus mengisi presensinya, dan apa yang diminta melalui kegiatan pembekalan ini saudara harus jalankan, karena itu nanti akan berimplikasi pada penilaian terhadap saudara-saudara. Bagaimana keaktifan saudara di dalam mengikuti pembekalan, bagaimana keaktifan saudara di dalam pelaksanaan di lapangan, bagaimana wujudnya, bagaimana hasilnya dari program yang saudara buat, itu nanti akan dievaluasi, dan itulah yang akan menjadi nilai saudara di dalam kegiatan ber-KKN ini. Nah, pada periode ini saudara-saudara boleh menjalankan KKN secara individu, tapi juga boleh berkelompok. Individu tentunya bagi saudara yang memang karena situasi yang benar-benar terpaksa saudara tidak bisa bersama-sama teman satu kelompok, misalnya sudah terlanjur pulang ke kampung halamannya, dan di desa itu saudara sendirian, saudara tidak punya teman seangkatan yang sedang menempuh KKN. Nah, ini kan menyulitkan kalau saudara harus datang ke Malang untuk bergabung di sini. Kalau kita wajibkan saudara harus bergabung dengan tim yang ada di
atau teman-teman yang ada di kampus atau di Malang, tentu akan menyulitkan saudara. Maka saudara boleh melakukan kegiatan KKN secara mandiri di wilayah saudara, mungkin di RT saudara, atau di kelurahan saudara, atau di desa saudara, sehingga saudara tidak mengalami kesulitan untuk melakukannya gitu. Dan kalau saudara berkelompok, saudara bisa berlima. Nah, nanti di antara anggota-anggota kelompok ini semua harus saling support dan saling bekerja sama. Karena nanti dari masing-masing kelompok ada penanggung jawab kelompok itu yang nanti akan berikan informasi dan laporan kepada DPL dan sebagainya bagaimana terkait dengan aktivitas masing-masing anggota kelompok itu. Nah, demikian saudara, kurang lebihnya karena kita memang dibatasi oleh waktu di dalam pembekalan ini, dan juga kalau terlalu berkepanjangan saudara mungkin juga akan bosan mengikutinya. Tetapi inti dari kegiatan KKN ini yang kami cuplik sebagian untuk kami sampaikan kepada saudara. Nah, naskah secara lengkap barangkali nanti bisa diunggah oleh tim di dalam website KKN ini, yang saudara bisa membacanya secara utuh mengenai apa, mengapa, dan bagaimana ber-KKN. Baik saudara-saudara, terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Semoga saudara-saudara sehat selalu dan jangan lupa menjaga kesehatan diri, dan jangan lupa pula nanti di dalam kegiatan ber-KKN saudara tetap mengikuti protokol kesehatan. Akhirnya kami sampaikan selamat menjalankan KKN dan salam kami dari kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.